Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi dalam hal ini untuk materi mata kuliah hukum acara peradilan agama, yang mana materi kita pada hari ini adalah bicara tentang gugatan, ya, gugatan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, baik dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, materi tersebut, lebih baiknya kita paham terlebih dahulu berkaitan dengan surat kuasa. Untuk surat kuasa itu ada dua, surat kuasa untuk persidangan dan surat kuasa di luar persidangan. Sedangkan di dalam surat kuasa persidangan itu juga ada lagi yang namanya surat kuasa substitusi, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan kepada kuasa hukum yang lain dengan cara substitusi. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa teknik perumusan surat kuasa untuk kegiatan persidangan, yang mana surat kuasa ini untuk mewakili klien di muka persidangan, yang mana seorang kuasa harus memiliki surat kuasa khusus namanya. Tentang surat kuasa khusus ini ada dasar hukumnya di pasal 123 HIR dan 147 RBG. Anda bisa melihat di buku hukum acara tersebut. Berkaitan dengan surat kuasa khusus, ini ada diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sejak tanggal 23 Januari tahun 1971. Yang mana ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam surat kuasa khusus. Yang pertama harus berbentuk tertulis. Bentuk tertulis ini bisa berbentuk surat di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Akan tetapi, dengan catatan pemberi kuasa tidak dapat bertanda tangan, maka cap jari atau cap jempol itu bisa diberlakukan. Pemberi kuasa harus dilegalisir di notaris atau melalui kepenetraan pengadilan. Berikutnya dibuat oleh penitera pengadilan, kemudian dilegalisir melalui kepenetraan atau melalui hakim. Yang berikutnya juga bisa dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, syarat khusus yang harus dipenuhi harus menyebut identitas para pihak, yakni penggugat dan tergugat. Yang ketiga, harus menyebutkan objeknya apa yang dipermasalahkan atau kasus yang diperkarakannya apa. Setidaknya paling tidak menyebutkan hal apa yang diperkarakan. Wariskah, wakafkah, perceraiankah, sesuai dengan kewenangan pengadilan. Kemudian harus menyebutkan secara spesifikasi apa yang dipersengketakan, karena ini merupakan syarat komunikatif, ya. Maka konsekuensinya, kalau seandainya syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut bisa cacat. Kedudukan kuasa sebagai pihak formal menjadi tidak sah. Kemudian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa tidak sah dan tidak mengikat. Kemudian konsekuensi terakhir, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan macam-macam surat kuasa. Surat kuasa itu ada dua, surat kuasa umum, sifatnya adalah umum, atau kepengurusannya bersifat umum. Bisa dilakukan di luar pengadilan atau biasanya ini di luar pengadilan, ya. Berkaitan dengan untuk mengikat pemberi kuasa, ya, ketika akan meminta bantuan hukum. Yang kedua, surat kuasa khusus, ini khusus untuk beracara di pengadilan. Anda bisa lihat tadi dasar hukumnya di 123 HIR dan 147 RBG. Berkaitan dengan isi surat kuasa, ya,
materi muatan yang harus dipenuhi itu adalah identitas para pihak. Yang pertama, siapa pemberi kuasanya. Yang kedua, siapa penerima kuasanya. Nah, kemudian, apa objek yang dipermasalahkan atau materinya berkaitan apa, pokok masalahnya apa. Kemudian ada kompetensi. Kompetensi ini berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang terakhir, ruang lingkupnya apa yang harus dipenuhi, ya, yang dipermasalahkan. Kemudian untuk syarat untuk beracara di pengadilan sebagai wakil dari para pihak yang bersengketa, harus dua hal yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada izin. Izin di sini adalah jika itu kuasa itu diwakilkan kepada penerima kuasa, dalam hal ini adalah kuasa hukum, maka dia harus memiliki izin beracara. Misalnya, seorang avokat ketika akan beracara di pengadilan, dia sudah memiliki izin beracara dalam bentuk KTA. KTA ini kartu tanda avokat yang dikeluarkan oleh lembaga atau asosiasi yang berwenang berkaitan dengan ini. Misalnya, dia merupakan anggota avokat dari Asosiasi Peradi, Perhimpunan Avokat Indonesia. Maka organisasi tersebutlah yang mengeluarkan kartu tanda izin dia beracara, ya. Kemudian dia sudah harus disumpah, ya. Jangka waktu berapa lama izin itu dikeluarkan itu sudah ada di dalam kartu tanda sebagai dia avokat. Yang kedua, harus ada surat kuasa. Surat kuasa yang bersifat khusus tadi sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi. Bagaimana surat kuasa itu benar, ya, harus tidak menjadi suatu alat bukti bagi pihak lawan untuk menggugat Anda, ya, mempermasalahkan Anda sebagai kuasa hukum, maka harus beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu identitas masalahnya apa, merumuskan masalahnya apa, memutuskan masalahnya bagaimana, ya. Ini kira-kira syarat berapa hal syarat khusus, ya, yang harus Anda penuhi, ya, ketika akan beracara di pengadilan nantinya. Berkaitan dengan materi di atas, maka di sini ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan saat ini, ya. Yang pertama itu Anda membuat surat kuasa. Baik itu surat kuasa di dalam persidangan maupun di luar persidangan, Anda pilih salah satunya, ya. Kemudian dikumpulkan pada saat ini juga. Anda ketik atau tulis tangan, silahkan, ya. Kemudian pilih salah satu objek permasalahannya apa, sesuai dengan kewenangan pengadilan agama, ya. Nanti Anda sebagai penerima kuasa, kemudian Anda silahkan siapa nama pihak pemberi kuasa, ya. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan saat ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.